Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan Miss Vina. Hari ini Miss mau ngapain ya? Ada yang mau tahu? Oke, hari ini kita pembelajaran subtema 3, pembelajaran 2. Oke, pembelajaran hari ini Miss akan menjelaskan beberapa pembelajaran yang akan kita pelajari. Oke, yuk, mari kita simak pembelajaran berikut ini. Ayo, mari kita simak. Oke. Halo, kembali lagi di pembelajaran 2, subtema 3. Tematik 1 ya. Di pembelajaran 2, pertama kita akan membahas gerak lokomotor. Gerak lokomotor sudah pernah dibahas ya teman-teman di pembelajaran sebelumnya, di subtema 2, pembelajaran 5. Gerak lokomotor adalah gerak di mana tubuh berpindah tempat, oke? Di mana badan kita tidak diam di tempat tapi berpindah-pindah. Contoh gerak lokomotor adalah lari pendek, lari panjang, lari berpasangan, dan lain-lain. Teman-teman, sebelum berlari, sebaiknya kita melakukan pemanasan terlebih dahulu. Fungsinya apa? Supaya nanti kita akan terhindar dari cedera setelah berolahraga. Oke, lanjut. Di pembelajaran 2 ada apa ya? Oke, next. Ini akan contoh-contohnya dulu. Miss liatin. Ada lari pendek. Seperti contoh yang sudah Miss berikan di video pembelajaran 5 subtema 2. Dan ini lari berpasangan. Lari berpasangan itu lari lebih dari satu orang ya, atau bisa berdua, bertiga, atau bisa lebih. Oke, itu dinamakan lari berpasangan. Lanjut. Di pembelajaran 2 kita akan mempelajari kalimat perintah. Kalimat perintah, ayo, apa ya arti kalimat perintah? Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Itu dinamakan kalimat perintah. Ciri-cirinya, ayo dicatat. Kemarin tuh ada kalimat ajakan. Ciri-cirinya menggunakan mari dan ayo. Kalimat penolakan, ciri-cirinya menggunakan kata tidak ataupun bisa dengan maaf dan mohon maaf. Dan sekarang ada kalimat perintah. Kalimat perintah apa ya ciri-cirinya teman-teman? Pertama, kalimat perintah jika dilisankan berintonasi naik di awal dan berintonasi rendah di akhir. Jadi, kalimat perintah jika kita baca, kita ucapkan intonasi. Intonasi kita, nada suara kita naik pas di awal. Awal kalimat, di depan kalimat. Pas di akhir kalimat, ucapan kita turun atau berintonasi rendah di akhir. Oke, lanjut. Ada kata yang berintonasi naik, biasanya kata dasar. Oke, itu untuk kalimat perintah. Hanya biasa saja untuk intonasi naik ya. Hanya kata dasar. Lanjut, ada menggunakan partikel lah atau kan. Oke, biasa contohnya partikel lah itu artinya di akhir kata menggunakan lah atau menggunakan kan. Silahkan. Oke. Silahkan. Bicaralah. Oke, disambung dengan di akhir katanya, disambung dengan kata lah atau katakan. Dengan maksud menggunakan partikel lah atau kan.
Itu bahasa bakunya ya. Kalau intinya katanya di belakangnya menggunakan lah atau kan. Oke, lanjut. Menggunakan tanda seru bila digunakan dalam bahasa tulis. Kalimat perintah jika kita tulis di buku tulis harus menggunakan tanda seru. Beda dengan kalimat ajakan, dengan kalimat penolakan. Untuk kalimat perintah ada tanda khusus, yaitu tanda seru. Jangan lupa ya teman-teman, kalimat perintah di akhirnya, setelah kita menulis kalimat perintah, di akhirnya digunakan tanda seru. Ingat, digunakan tanda seru. Oke, berikut contoh kalimat perintah. Yang pertama, tolong matikan keran air itu. Oke, di depan kalimatnya ada kata tolong, tapi dengan nada yang datar. Tolong matikan keran air itu. Nah, di akhir kalimatnya agak sedikit tinggi. Dan pas di akhir kalimatnya, teman-teman bisa lihat ya, ada tanda seru. Di setiap contoh kalimat perintah yang sudah Miss buat ini, yang sudah Miss presentasikan ini ya, ini semuanya menggunakan tanda seru, oke? Ada juga yang di depan kalimatnya menggunakan kata mari, tapi dia bukannya untuk mengajak, tapi untuk memberikan perintah. Marilah kita gunakan tekstil buatan dalam negeri demi menyukseskan program pemerintah. Oke, ada lagi contohnya. Saya minta kerjakan tugasmu tepat waktu. Nah, itu contoh kalimat perintah. Saya berharap kamu hadir pada acara ulang tahunku. Masukkan barang-barang ini ke dalam bagasi mobil. Buang sampah itu. Jadi pas di itu tuh tinggi tuh. Buang sampah itu. Sebaiknya cepat bawa adikmu ke rumah sakit. Oke, kalimat perintah di akhir kalimat menggunakan tanda seru. Intonasinya atau cara pengucapannya di awalnya kita datar, baru di akhir kalimat agak nada tinggi. Oke. Terus lanjut. Jangan buang air di sini. Jangan makan roti itu. Ada kata-kata ayolah, tapi bukan kalimat ajakan ya teman-teman. Ayolah bersenam pagi setiap hari agar badan kita menjadi sehat. Nah, itu namanya kalimat perintah. Oke, next. Di pembelajaran 2 ini, kita mempelajari kalimat perintah. Untuk mengintonasinya, melafalkannya, ada di dalam teks berikut ini. Berolahraga bersama. Hari ini, Nina dan teman-teman berolahraga. Pak Guru meminta siswa untuk berlari berpasangan. Nina berpasangan dengan Sari. Tiba-tiba mereka terjatuh karena gerakan kakinya tidak kompak. Kaki Nina terluka dan berdarah. Sari membantu Nina berdiri. Pak Guru mengantarkan Nina ke UKS. Pak Guru pun mengingatkan siswa lainnya. Berhati-hatilah ketika berlari. Samakan langkah kalian terlebih dahulu. Oke? Di dalam teks ini tentang berolahraga bersama, kita bisa mengetahui mana kalimat perintah. Ingat, ciri khusus kalimat perintah adalah menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Jadi, kalimat perintah di dalam teks ini adalah berhati-hatilah ketika berlari. Samakan langkah kalian terlebih dahulu. Pancasila ada 5 ya. Pancasila terdiri dari 5,
tadi yang sudah Miss bacakan. Sekarang kita mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila. Ada apa aja ya? Yuk cek. Nilai-nilai Pancasila, sila keberapa ya? Ada yang tahu? Lambangnya bintang. Kalau lambangnya bintang berarti Pancasila sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa serta menjalankan perintah dan menjauhi larangannya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kedua, saling menghormati pemeluk agama lain. Ketiga, memiliki toleransi antar umat beragama. Keempat, tidak memaksakan kehendak antar umat beragama. Terakhir, tidak mencemooh atau mengejek kepercayaan orang lain. Oke teman-teman, itu nilai-nilai Pancasila sila ke-1 dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, seperti yang sudah Miss bahas di pembelajaran subtema 2 sebelumnya, kita harus mempunyai sikap toleransi antar umat beragama, saling menghargai dan saling menghormati. Tidak boleh mengejek ataupun menghina. Kita harus sama-sama bertoleransi, menghormati pemeluk agama lainnya. Itulah dinamakan nilai-nilai Pancasila sila ke-1. Lanjut. Di nilai-nilai Pancasila berikutnya ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya apa ya? Lambangnya adalah rantai. Sila kedua, lambangnya rantai, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana ya nilai-nilai Pancasilanya dalam kehidupan sehari-hari kita? Pertama, setiap orang memiliki hak yang sama dalam hal agama, hukum, masyarakat, kesehatan, perlindungan, dan lain-lain. Tidak boleh membedakan manusia berdasarkan warna kulit, ekonomi, suku, pendidikan, tempat tinggal. Ketiga, memiliki sikap tenggang rasa. Keempat, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kelima, berani membela kebenaran. Memiliki sikap sopan santun. Oke teman-teman, bagaimana video pembelajaran tadi? Pasti bagus kan? Bagus ya? Bagus dong. Oke. Setelah kalian melihat, menyimak video pembelajaran tadi, Miss review tugas untuk hari ini. Gampang. Tugas hari ini adalah menunjukkan kalimat perintah di dalam teks bacaan. Teks bacaannya di mana ya? Oke, teks bacaannya seperti ini. Oke, setelah itu ditulis di buku tulis. Oke, menunjukkan kalimat perintah dalam teks bacaan yang ini ditulis di buku tulis. Ini teks bacaannya. Oke, ditulis di buku tulis. Dilihat kalimat perintahnya, dibaca teksnya terlebih dahulu, baru kalian menemukan kalimat perintah. Kalimat perintahnya kalian tulis di buku tulis. Teksnya tidak usah kalian salin ke buku. Oke? Hanya kalimat perintahnya saja. Next, yang kedua adalah menulis contoh pengamalan sila pertama dan sila kedua. 3 contoh saja ya. 3 contoh pengamalan di sila pertama dan 3 contoh pengamalan di sila kedua. Oke? Miss ulang. 3
3 contoh pengamalan di sila pertama dan 3 contoh pengamalan di sila kedua. Oke? Untuk pembelajaran hari ini Miss akhiri, tapi tunggu dulu. Video untuk hari ini ada yang berbeda loh. Apa bedanya? Miss akan memberikan kuis. Kuisnya nanti jawabannya kalian jawab di komentar YouTube Miss Vina, oke? Di video tersebut yang ada dalam YouTube, kalian tulis di komentar jawabannya. Dua orang paling tercepat akan mendapatkan bintang. Bintangnya Miss kumpul dan akan Miss berikan reward untuk 2 orang. Kuisnya adalah sebelum kita berlari, kita harus melakukan titik-titik. Oke? Dijawab di komentar YouTube Miss Vina. Di komentar video ini ya, 2 orang tercepat nanti akan Miss kasih bintang. Jadi untuk kuis berikutnya, siapa yang dapat bintang akan Miss kumpulkan, baru Miss berikan reward. Oke? Sekian pembelajaran hari ini, Miss akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.